Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang telah kelompok kami buat, yaitu kelompok kami membuat aplikasi bernama Evaltik atau bisa disebut juga sistem evaluasi kinerja panitia, yang berupa aplikasi tersebut nanti bekerja untuk mengevaluasi panitia dalam suatu event yang telah dia ikuti di suatu event kampus. Oke, yang pertama, apa saja yang saya akan jelaskan? Yang pertama yaitu nanti saya akan menjelaskan halaman login register, kemudian saya akan menjelaskan dashboard admin, kemudian selanjutnya manajemen event, manajemen divisi, manajemen panitia, dan juga manajemen user. Oke, langsung saja yang pertama, saya akan menjelaskan halaman register. Nah, di sini sebelum kita login, kita diharapkan untuk membuat daftar akun baru. Kita langsung saja membuat akun baru. Kita ketik nama lengkapnya seperti ini saja, kemudian kita masukkan email. Nah, di sini kan kita bisa memilih antara role panitia atau role admin. Nah, tapi di sini kita coba masuk sebagai kita mendaftar menggunakan role admin terlebih dahulu. Masukkan password, login passwordnya, kemudian daftar sekarang. Nah, setelah kita meregistrasi, kita akan diarahkan ke halaman login. Kita login menggunakan email yang sudah kita daftar tadi, kemudian kita masukkan passwordnya dan masuk. Nah, berhasil. Di sini setelah kita masuk ke halaman dashboard admin, di sini akan menampilkan rata-rata nilai, jumlah evaluasi, progres penilaian, rata-rata nilai per event, dan juga distribusi kategori dan juga di sini ada ranking panitia terbaik. Tetapi di sini kita masih kosong karena apa? Ketika kita mendaftar akun baru, meskipun itu admin, nanti admin itu akan mendapatkan halaman dashboard yang kosong atau belum terdapat apapun sebelum dia menambahkan event dan juga divisi yang dia inginkan. Nah, itu selanjutnya kita masuk ke halaman manajemen event. Nah, manajemen event ini menampilkan jumlah event yang sudah berlangsung, selesai, dan juga peringkat rata-rata. Tetapi kan kita belum mendaftarkan event apapun. Nah, selanjutnya kita coba dapat event. Contoh saja kita membuat event 5. Acara 5. Event 5. Tes dan kita masukkan hari ini saja. Dan kita bisa milih selesai atau aktif. Dan itu kita bisa edit nanti. Nah, berhubung kita baru menambahkan berarti aktif dan kita simpan. Nah, setelah kita simpan, di sini akan muncul event baru ditambahkan dan jumlah acara yang sudah berlangsung ada 1 karena kita tadi baru menambahkan event aktif. Dan di sini juga ada. Nah, nanti kita bisa mengedit juga di sini. Ketika acara sudah selesai, kita edit selesai, tapi masih aktif, tidak usah kita apa-apakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke manajemen divisi. Manajemen divisi ini itu merupakan suatu halaman yang untuk memanage divisi yang apa saja yang masuk ke dalam event yang sudah ditambahkan oleh admin tadi. Di sini kita bisa lihat eventnya kita ada event 5 karena kita tadi hanya menambahkan 1 event saja yaitu 5. Nah, beda lagi kalau kita menambahkan event lain, otomatis di sini juga akan muncul lainnya. Kita coba saja tambah divisi di sini, divisi humas. Tes. Kemudian simpan. Nah, humas akan langsung terdaftar di sini dan total panitia juga aktif. Tetapi total divisi akan aktif, tetapi total panitianya belum tentu terisi karena belum ada panitia yang mendaftar. Itu nanti akan saya jelaskan di halaman register panitia. Kemudian kita tambahkan lagi divisi, misal divisi konsum. Tes.
simpan. Nah, otomatis akan tertambah di sini. Oke, masuk ke dalam manajemen panitia. Manajemen panitia ini yaitu suatu dashboard yang menampilkan total panitia. Karena ini belum ada panitia yang mendaftar dan juga memilih event dan juga memilih divisi, maka akan masih 0, divisi aktifnya 2, evaluasi tertundanya 0 juga. Dan kita di sini juga bisa memilih event, dan setiap event ini nanti akan ketika kita milih event 5, maka di sini akan menampilkan total panitia yang ada yang ikut terdaftar di event 5 tersebut dan juga divisi yang terdaftar di event 5 tersebut. Kemudian manajemen user. Nah, kalau manajemen user ini siapa saja admin bisa melihat akun siapa saja yang terdaftar di database. Ini contohnya ini admin, panitia admin. Pengguna terdaftar sekarang ada 32, administrator sistemnya 2, dan kita bisa lihat di sini admin 13, panitia ada 19. Nah, tetapi kita coba dulu yang ini buat kita membuktikan apakah ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita coba mendaftar menggunakan role panitia. Kita coba Agus 123 Agus. Nah, bedanya di sini ketika kita mendaftar menggunakan role panitia atau kita mendaftar sebagai panitia, kita tidak bisa menggunakan daftar atau secara manual, yaitu menggunakan Gmail. Kita harus menggunakan akun mahasiswa seperti ini. Kita masukkan sendirinya dan kita daftar sekarang. Nah, bedanya tadi mendaftar sebagai admin dan juga panitia ada di sini. Ketika kita selesai mendaftar sebagai panitia, kita langsung diarahkan ke halaman untuk memilih event dan juga divisi. Kita coba pilih event 5 tadi yang setelah kita buat sebelumnya, kemudian kita pilih. Nah, di pilih divisi ini adalah ketika kita memilih event, ini event-event yang sudah dibuat oleh admin-admin yang telah menambahkan event tersebut. Berhubung kita tadi menambahkan event 5, berarti kita memilih event 5, dan yang sebelumnya ini adalah admin-admin sebelumnya yang telah menambahkan, atau ibaratnya kita merancang ini setiap event itu mempunyai admin, dan admin itu berwenang atau bisa mengedit apapun untuk event tersebut. Nah, berhubung kita memilih event 5 yang telah kita buat tadi, dan di sini kan sudah muncul humas dan konsumsi sesuai dengan divisi yang telah kita tambahkan tadi sebelumnya. Kita coba pilih humas dan pilih lanjut, dan kita pilih masuk. Masuk. Sorry, salah. Nah, setelah masuk, kita akan masuk ke dalam halaman ini. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya nanti seperti apa. Coba kita membuat akun lagi untuk masuk ke divisi konsumsi ya. Nah, sekarang kita pilih event konsumsi. Kita lanjut. Nah, kita cukup sampai di sini saja, dan kita akan masuk ke email admin yang telah kita buat tadi dan kita menambahkan tadi. Kita langsung masuk ke event, nah manajemen divisi. Nah, tadi kan jumlahnya di sini ada 0 karena belum ada panitia yang mendaftar. Di sini juga 0 karena belum ada panitia yang mendaftar. Dan setelah kita mendaftar dengan 2 akun tadi,
dan memilih setiap divisi konsumsi dan humas, di sini akan otomatis juga akan berubah selagi ada perubahan dalam panitia itu memilih divisi atau event. Nah, bisa kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa mengedit juga manajemen panitianya, kita lihat. Nah, manajemen panitia juga sudah berubah karena kita tadi sudah mendaftar 2 akun, otomatis total panitianya yang terdapat di sana adalah 2. Kemudian di sini kita bisa melihat daftar anggota, nama panitia, divisinya apa, Abi tadi konsumsi, Agus tadi humas, dan emailnya ini semua, dan role-nya semuanya anggota, karena admin itu hanya karena yang kepalanya itu tentu saja admin. Dan manajemen user, nah ini juga akan bertambah semua. Jadi panitia-panitia sebelumnya hanya ini 34, sekarang ada sebelumnya 32, sekarang 34, dan ini Abi juga langsung terdaftar. Nah, kita juga bisa nanti menambahkan event lagi jika kita ingin menambahkan event. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya demokan. Atau kita coba lagi satu kali ya. Kita menambahkan event Dota. Dota. Tes. Kita ketik desa dan simpan. Nah, ketika kita mendaftarkan lagi jumlah acara yang sudah berlangsung akan menambah 2 untuk Dota, dan kita bikin edit ini eventnya selesai saja, simpan dan selesai komplit. Dan yang akan hanya untuk Dota, kemudian di manajemen divisi. Nah, karena di sini sudah selesai dan juga total divisinya sudah selesai semua ini. Nah, di sini juga akan terupdate, ada kita, soalnya kita sudah mendaftarkan untuk Dota tadi, menambahkannya. Manajemen panitia pun juga sama, penerima ini, Dota ini. Ya, alurnya kurang lebih sama seperti kita registrasi untuk panitia tadi. Ketika kita ingin memilih Dota, kita akan pilih saja yang di halaman pilih event dan juga divisi yang muncul ketika kita sudah melakukan registrasi. Tapi kita di sini belum menambahkan untuk divisi, dan yang kurang lebih sama lah yang kayak tadi event 5. Sudah, yang mungkin itu saja yang dapat saya demokan atau presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan fitur selanjutnya dari aplikasi kami. Di sini ada menu monitoring evaluasi di sidebar dashboard. Di menu ini kita bisa melihat nilai-nilai yang diberikan antar panitia, dan kita bisa memonitoring berapa saja nilai totalnya, berapa rata-ratanya, terus lalu berapa saja yang mereka menilai satu sama lain. Lalu di fitur selanjutnya di halaman hasil evaluasi, di sini kita bisa melihat kategori dari setiap panitia di divisi di satu event, di semua divisi. Karena ini saya hanya mengatas di divisi acara, jadi hanya ada divisi acara yang tampil. Dan kita bisa melihat di sini nilai berapa saja untuk panitianya, masuk ke kategori manakah panitia tersebut, apakah baik, kurang baik, atau sangat baik, ataukah cukup untuk setiap panitia. Lalu kita masuk ke bagian deteksi anomali.
di halaman ini untuk melihat apakah ada anomali nilai yang terjadi di antara panitia. Misalnya di sebuah event dalam divisi acara ada 5 panitia, A, B, dan juga A, B, C, D, dan juga E. Panitia A kan akan dinilai oleh B, C, D, dan juga E. Nah, saat panitia B, C, D memberi nilai rata-ratanya 4,5, tapi tiba-tiba ada panitia E yang memberi nilai sekitar 1 ke panitia A, maka akan terdeteksi bias atau anomali di tampilan halaman ini. Dan nilai ambang batas yang memiliki selisih kurang lebih 1,5. Jadi jika ada satu panitia yang tiba-tiba memberi nilai jelek atau tiba-tiba memberi nilai sangat bagus yang melebihi ambang batas selisih, maka akan tampil di sini dan terdeteksi sebagai bias atau anomali. Di sini tidak ada data anomali karena data semuanya masih dalam range aman ya. Data contoh di sini masih dalam nilai aman. Kemudian di sini akan membandingkan kemudian di halaman ranking di sini membandingkan juga mengurutkan ranking antar panitia. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan dari dashboard panitia. Di sini adalah dashboard panitia. Di sini kita bisa kita bisa melihat yang pertama, kita bisa melihat skor kita sendiri yang diberikan oleh orang lain tentunya, apakah performa pribadi kita bagus atau buruk, kita bisa lihat di sini. Lalu di bagian bawahnya adalah mengevaluasi rekan kita di dalam satu divisi itu. Lalu di sini ada bagian hasil evaluasi untuk melihat performa kita berdasarkan penilaian dari teman sendiri dan koordinator selama di event tersebut. Di sini juga ada detail evaluasi yang dilakukan oleh teman kita. Lalu di sini juga ada leaderboard kita dan juga tersebut peringkat kita di divisi kita. Mungkin akan saya tunjukkan juga proses mengevaluasi rekan. Tapi sebelum itu saya akan membuat akun terlebih dahulu agar bisa melakukan penilaian ke rekan. Jadi sebelum masuk kita akan memilih event yang sesuai dulu.
kita baru masuk dan belum dinilai oleh rekan kita di divisi yang sama yang lain. Jadi di sini kita bisa mengevaluasi rekan kita seperti ini, apakah kerjasamanya bagus, disiplinnya bagus, apakah tanggung jawabnya bagus. Nah, kita bisa memberikan komentar terhadap rekan kita tersebut. Baik, jadi begini kurang lebih fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.